Wa yalbasu ma wajada. Nabi SAW itu memakai pakaian yang ada. Apa yang ada, yaitu yang dipakai. Tidak, Nabi SAW ini berusaha untuk mencari berbagai jenis model baju-baju ataupun pakaian-pakaian. Nah, beda seperti manusia zaman sekarang. Dia sudah punya baju model A, dia ingin lagi model B. Sudah punya model B, pengen lagi model C. Ketika melihat di mana-mana ada pakaian berbagai macam motifnya, dia menginginkan untuk semua itu ia miliki. Padahal ketika dia sudah memiliki hanya beberapa helai baju yang ia pakai. Dan Nabi SAW ini tidak mencari-cari itu. Tetapi ketika apa yang ada, itulah yang dipakai. Wa yalbasu ma wajada. Nah, hadirin yang rahmati Allah SWT, kita membacakan ini untuk kita bisa teladani semampu kita. Minimal agar kita lebih tumbuh lagi rasa takjub kita kepada Nabi SAW yang akan memberi syafaat kepada manusia yang mencintainya. Dan mencintai Rasulullah itu tidak bisa kita cinta kepada Nabi kecuali kita mengenal bagaimana pribadi beliau. Inilah pribadi Rasulullah SAW. Wa yalbasu ma wajada, beliau memakai pakaian yang ada. Yang ada itu yang dia syukuri. Tidak kemudian dia menjadi tidak bersyukur dengan apa yang ia miliki hanya karena dia belum bisa memiliki apa yang dimiliki orang lain. Jadi kalau kita ini bandingannya adalah orang lain, tentu kita tidak akan pernah merasa bersyukur. Karena akan selalu ada orang yang lebih daripada kita. Pasti dimanapun kita berada, pasti kita akan menjumpai orang yang lebih daripada kita. Nah, ketika kita menjadikan orang lain sebagai ukuran, maka kita tidak akan pernah merasa bersyukur. Nah, kita bersyukur itu ketika kita mensyukuri apa yang ada. Kita punya baju satu, kita syukuri baju itu. Kita punya baju dua, kita syukuri baju itu. Tidak kemudian kita hilang rasa syukur kita terhadap apa yang sudah kita miliki hanya karena kita belum punya yang lain. Orang yang sudah punya mobil A, dia tidak bersyukur karena dia menginginkan yang lain. Orang yang sudah punya yang lain, dia inginkan yang lain lagi. Maka itulah sifat ketamakan dari manusia. Silakan kita punya apapun yang bisa kita punya, tetapi bersyukurlah setelah mendapatkan itu dan cukupkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Famarratan samlatan. Nabi SAW ini terkadang memakai baju yang terbuat daripada bulu. Jadi bulu hewan yang berwarna hitam, kadang-kadang Nabi pakai warna hitam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kalau ada orang senang memakai baju hitam. Jangan dibilang, wah itu kok seperti burung gagak, semuanya hitam-hitam. Jangan dilecehkan seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan juga bagian dari sunnah Nabi SAW. Kalaupun dia tidak suka warna hitam, nggak apa-apa, dia jangan pakai. Tapi jangan mencela orang yang memakai baju hitam. Karena Nabi SAW sesekali memakai baju yang berwarna hitam. Wa marratan burdan, hibratin yamani niyatin. Terkadang Nabi SAW ini memakai burdah, selendang, ya selendang yang berasal daripada Yaman. Jadi ada selendang dari Yaman, kadang-kadang dipakai. Maka pakai baju hitam, sunnahnya baginda Nabi. Kalau pakai baju hitam itu niatnya meniru Nabi, maka dapat pahala dia. Beda dengan orang yang pakai baju hitam, tapi pakai baju hitam saja, tidak diniatkan untuk mencontoh Nabi. Ya dia mendapat pahala juga menutup aurat, tapi tidak dapat pahala daripada memilih warna hitamnya. Tapi kalau dia pilih warna hitam itu karena dia ingin mencontoh Nabi, maka dapat nilai tambah dia, karena dia berniat mengikuti Nabi SAW. Jadi kadang-kadang pakai warna hitam, kadang-kadang pakai burdah atau selendang yang berasal dari Yaman. Wa marratan jubbatan sufin. Terkadang memakai jubah yang terbuat dari bulu unta atau bulu kambing. Jadi zaman-zaman dahulu itu memang baju-baju terbuat daripada bulu-buluan yang ditenun itu. Kemudian dipakai, kadang-kadang terbuat dari bulu unta, kadang-kadang terbuat dari bulu kambing. Ma wajada minal mubahi labis. Kesimpulannya, semua perkara yang berasal dari perkara yang boleh dipakai, Nabi pakai. Nah, ini hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya pakai ini apa saja boleh. Patokannya adalah dia dipakai itu adalah sesuatu yang boleh dipakai. Artinya, kalau pakaian ya terbuat dari bahan yang boleh dipakai. Kemudian dia bersih, tidak terkena najis, lalu kemudian menutup aurat. Nggak usah diperdebatkan bentuknya. Ada yang suka pakai celana, ada yang suka pakai sarung, ada yang suka pakai celananya bajunya baju koko, ada yang suka pakai jubah, nggak masalah. Karena kepentingan yang harus diperhatikan di sini adalah dia asalnya dari sesuatu yang boleh, dia bersih dan menutup aurat. Semua kalau diniatkan mengikuti Nabi, semua itu sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi
wow, yang itu nggak sesuai dengan Nabi. Ya, itu karena tidak tahu saja. Ternyata Nabi ini kadang-kadang pakai jubah, ya, kadang-kadang pakai kopiah, kadang-kadang juga kopiahnya dilepas. Kadang-kadang Nabi ini pakai burdah, kadang-kadang juga burdahnya dilepas. Kadang-kadang Nabi ini pakai sendal, kadang-kadang sendalnya dilepas. Artinya Nabi ini sebagaimana manusia, tetapi pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Wa khatamuhu fiddatun yalbisuhu fi khinsurihil aimani. Nah, dan termasuk bagian dari sunnah Nabi ini adalah memakai cincin. Dan cincinnya Nabi SAW ini adalah cincin yang terbuat daripada fiddah, perak, yalbisuhu fi khinsirihi al-aimani. Dan Nabi memakai cincinnya itu pada jari kelingking yang sebelah kanan. Nah, jadi Nabi ini memakai cincin. Jadi jangan katakan orang yang memakai cincin ada matanya itu dukun. Jangan. Kenapa? Karena Nabi pun memakai itu. Dan kalau orang tersebut memakai cincin itu niatnya untuk ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, maka dia berpahala selama-lamanya. Selama dia memakai cincin, dia dapat pahala tambahan. Sedangkan orang yang tidak pakai, tidak dapat pahala. Nah, tapi niat memakai cincinnya itu bukan untuk bermewah-mewahan, tetapi untuk mengikuti Nabi SAW. Nah, silahkan kita yang punya cincin dipakai cincinnya. Ketika pakai cincin itu niatkan, aku memakai cincin ini untuk ikut kepada sunnahnya baginda Nabi SAW. Lalu dia dapat pahala secara terus menerus. Dipakainya di kelingking, jari kelingking yang sebelah kanan. Wa rubbama labasahu fil aisar, dan terkadang kadang-kadang Nabi ini memakai cincin itu pada kelingking sebelah kirinya. Jadi cincin boleh dipakai di tangan sebelah kiri, boleh dipakai di tangan sebelah kanan. Akan tetapi lebih seringnya Nabi ini memakainya di sebelah kanan pada jari kelingkingnya. Nah, bagaimana kalau kelingkingnya kecil? Ya pindahkan. Hanya ada riwayat yang melarang itu, artinya tidak menganjurkan memakai cincin itu pada jari tengah dan jari telunjuk. Nah, itu tidak dianjurkan untuk dipakai. Ada riwayat yang berkata seperti itu. Hikmahnya adalah karena dia mengganggu orang saat bekerja. Jadi saat orang bekerja dengan berbagai pekerjaan, terutama seorang petani dan lain-lain, ketika dia memakai cincin pada jari tengah atau telunjuknya, maka itu akan mengganggu. Maka tidak dianjurkan. Sunnahnya adalah di jari kelingking. Kalau kelingking kita kecil, maka pindahkan ke jari manis. Nah, itu keterangan dari dalam kitab Syama'il Rasulullah SAW. Kemudian satu bait lagi, yurdifu khalfahu abdahu aw ghairahu. Kadang-kadang Nabi ini SAW ini berkendara, membawa kendaraan dengan membonceng budaknya atau yang lain. Jadi kalau kita ini membawa motor kemudian membonceng orang lain, itu sunnahnya baginda Nabi SAW. Dan kalau kita niatkan itu mengikuti Nabi, yakni membantu orang, maka itu pun mendapatkan pahala. Jadi kadang-kadang Nabi ini berboncengan dengan orang lain. Yang dibonceng itu tidak hanya orang-orang besar, tidak hanya orang-orang yang merdeka, tapi budak pun beliau bonceng. Ketika ada beliau ini lalu pada suatu jalan, lalu kemudian bertemu dengan budak tersebut budak laki-laki, maka Rasulullah SAW tidak segan-segan memanggil orang tersebut untuk naik ke kendaraannya Nabi dan berboncengan dengan Nabi di atas kuda, kadang-kadang di atas bighol, kemudian kadang-kadang di atas unta. Nah, itu Nabi SAW ini menumpangi orang lain atau mengajak orang lain untuk bersama-sama dalam satu kendaraannya. Yarkabu ma amkanahu, apa yang dikendarai Nabi adalah apa yang memungkinkan untuk ia gunakan. Marrotan farasan, terkadang Nabi SAW ini berkendara dengan kendaraan kuda. Jadi kadang-kadang Nabi ini pakai kendaraannya kuda betulan ya, bukan kuda besi. Kalau zaman sekarang kudanya sudah ganti, kudanya sudah jadi kuda besi. Wa marrotan ba'iron, terkadang dia memakai ba'ir, itu unta. Kadang-kadang berkendaranya unta. Wa marratan baghlata syahba, kadang-kadang bighol yang bernama syahba. Jadi bighol itu seperti dia lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Kira-kira peralihan lah tingginya itu antara kuda dan keledai. Wa marratan himaron. Nah, kadang-kadang juga berkendara pada kendaraannya keledai.
Wa marratan yamshi rajilan hafiyan, dan terkadang Nabi SAW ini berjalan dengan berjalan kaki, bahkan tanpa menggunakan sepatu, tanpa menggunakan sendal. Bila ridain, kadang-kadang tidak memakai rida, tidak memakai selendang. Nabi ini melepaskan selendangnya. Wala imamatin, dan kadang-kadang juga tidak memakai serban. Kadang-kadang tidak berselendang, juga tidak berserban. Wala qolan suwatin, dan juga terkadang tidak memakai kopiah. Jadi kopiahnya itu beliau lepaskan, tidak dipakai. Ya'udul mardo, kebiasaannya Nabi ini adalah menjenguk orang sakit. Fi aqsal madinati, bahkan pada tempat yang paling jauh di kota tersebut. Jadi kalau Nabi SAW ini mendengar ada sahabatnya, ada umatnya yang sakit, bahkan tempatnya itu di penghujung yang paling jauh daripada kota Madinah tempat Nabi tinggal, maka Nabi ini akan berangkat untuk menunaikan haknya untuk menjenguk orang sakit dan mendoakan orang tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keterangan yang bisa kita baca pada siang hari ini sebagai pengganti majelis taklim kita, dan kita telah membaca kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berusaha untuk menjadikan Nabi SAW ini sebagai teladan di dalam hidup kita, baik di dalam tata cara, perilaku, kemudian sikap-sikap beliau dalam menghadapi dunia. Ketika kita ingin selamat hidup ini di dunia dan akhirat, maka akhlak kita haruslah mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita berniat untuk mengikuti semampu kita daripada akhlak dan kepribadian beliau ini. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk gambaran daripada kecintaan kita kepada Nabi. Kita membaca kitab-kitab yang berkaitan menceritakan tentang kepribadian dan sejarah daripada baginda Nabi SAW. Nah, di rumah hadirin sekalian juga bisa membaca buku-buku ataupun artikel-artikel yang isinya menjelaskan tentang akhlak dan kepribadian daripada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah terima semua usaha kita ini. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita cukupkan majelis ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.